Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam Sapaan Rohani GKJ Cakraningratan. Pada kesempatan ini, saya berharap Bapak Ibu di suasana Natal berada dalam keadaan sehat dan berbahagia. Tema kita pada saat ini yaitu memaknai Natal yang benar. Sebelum kita merenungi firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, di dalam suasana Natal ini, kami boleh merenungi sabda firman-Mu. Untuk itu Tuhan, bukalah hati pikiran kami, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, hingga hati pikiran kami menjadi suci. Kami dapat menerima sabda-Mu yang Maha Kudus, dan kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Untuk itu Tuhan, kami mohon ampun segala dosa dan kesalahan kami, hingga kami benar-benar layak merenungi sabda firman-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhir, kami serahkan sapaan rohani ini di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Mampukan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang menolong. Dalam nama Kristus Tuhan kami yang hidup, kami aturkan doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada saat ini kita ambil dari Roma 14 ayatnya yang ke-17 sampai ke-19. Roma 14 ayat yang ke-17 sampai ke-19 yang demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang sudah kita siapkan, yang sudah kita lakukan dalam kita merayakan Natal di masa pandemi ini? Apakah kita merayakan Natal hanya dengan keluarga, atau dengan sahabat, atau dengan banyak warga gereja? Untuk itu, mari kita merenungi dan memaknai Natal ini. Mari kita merasakan betapa indahnya Natal ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, momen Natal dirayakan bermacam cara di berbagai belahan dunia ini. Seperti di Australia, pada bulan Desember demikian, di Australia musim panas. Jadi perayaan Natal biasanya itu dirayakan di pantai atau di alam terbuka. Itu di Australia. Lain halnya di Polandia. Di Polandia dirayakan dengan saling sama sahabat berkumpul, dengan keluarga dekat berkumpul, dengan merayakan di rumah sambil makan, minum, menikmati hidangan yang dibuat sendiri. Itu suasana Natal di Polandia. Namun di negara-negara barat, Natal digambarkan dengan pohon cemara yang penuh hiasan, yang penuh dengan kerlap-kerlip, lampu yang sangat indah. Itulah suasana Natal yang digambarkan di negara-negara barat Eropa atau Amerika.
Namun lain dengan suasana di India. Di India, pohon cemara untuk perayaan Natal diganti dengan pohon pisang. Karena di sana sulit untuk mendapatkan pohon cemara. Tapi tidak mengurangi kehikmatan di dalam suasana Natal di gereja-gereja di India. Lalu bagaimana Bapak Ibu dan Saudara merayakan momen Natal ini? Apakah dengan menghiasi setiap sudut rumah dengan hiasan Natal, dengan kelap-kelip lampu Natal? Apa hanya dengan berkumpul dengan keluarga sambil menikmati hidangan yang istimewa dengan memakai pakaian yang baru karena kita berada di suasana saat ini, suasana pandemi. Virus corona yang masih menyebar di mana-mana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Atau dengan khusyuk kita akan datang ke gereja. Mengikuti ibadah Natal saja dengan menyanyikan lagu yang penuh sukacita, berkumpul dengan warga gereja. Apakah cuma itu? Sudah itu kita pulang sudah tidak ada lagi pesta atau perayaan Natal di rumah masing-masing dari kita. Itu semua bagi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu diingat, perlu dimaknai bahwa Natal yang sesungguhnya adalah momen ketika Allah memberikan anaknya terlahir dan di bumi menjadi manusia. Ingat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Momen Natal dimaknai bahwa Natal yang sesungguhnya adalah momen ketika Allah memberikan anaknya yang tunggal terlahir di bumi menjadi manusia supaya dosa umat manusia dapat ditebusnya. Maka ketika memaknai Natal, kita akan mengingat betapa besar kasih Allah kepada kita semua. Betapa luar biasa kasih Allah yang kita nikmati bersama-sama di dalam karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya dibanding gemerlap perayaan Natal, lebih penting menggunakan momen Natal untuk mengenalkan Yesus Kristus kepada banyak orang. Dan damai sejahtera yang sejati akan dirasakan oleh banyak orang. Sukacita, kebahagiaan boleh dirasakan oleh semua orang. Dengan demikian, kiranya banyak lagi jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Gemerlap Natal, gemerlap dunia, hingar-bingar dunia, semuanya adalah fana. Sedangkan sukacita dan damai sejahtera yang kekal hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, marilah kita semua mengejar, mendapati damai sejahtera dan sukacita di dalam kita memaknai Natal ini di dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Natal adalah momen sukacita dan damai sejahtera yang datang dari Kristus Tuhan kita, dari kasih Allah Bapa kita yang ada di surga bagi semua orang. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita memaknai Natal ini dengan benar di dalam tuntunan dan kasih Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita, memberkati kita semua. Amin.